Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Marlina Ariesta Widya dengan NIM 102200046. 2. Muhammad Rafi Firdaus dengan NIM 1022048. 3. Puan Aryanita Dewi dengan NIM 1022060. 4. Putriana Dwika Savitri dengan NIM 1022062. 5. Romaulina Sihaloho dengan NIM 1022067. 6. Cindy Adilia Putri dengan NIM 1022072. 7. Yesi Agnes Kartika Putri dengan NIM 1022082. Saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Terdapat dua jenis pembelahan dalam sel makhluk hidup, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama yaitu mitosis. Pembelahan mitosis berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi, sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini merupakan persiapan pembelahan. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel somatik bersifat diploid atau memiliki 2 set kromosom. Pembelahan mitosis memiliki 2 fungsi dalam sel. Fungsinya yakni sebagai pembentukan sel-sel baru dan pengganti sel-sel yang rusak. Karena membentuk sel somatik yang baru, sel-sel yang baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel yang baru mampu melanjutkan tugas sel induk. Pembelahan mitosis terjadi pada waktu perkembangan dan pertumbuhan embrio. Pada penggantian sel-sel yang telah usang, seperti sel-sel darah, sel kulit, sel selaput usus, dan seterusnya, dan pada penyembuhan luka. Yang kedua yaitu meiosis. Pembelahan meiosis melalui tahap yang lebih kompleks, di mana terjadi dua kali pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada prosesnya, tidak terjadi fase interfase. Pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki 1 set kromosom. Sel gamet dalam proses pembelahan meiosis harus haploid karena berfungsi untuk reproduksi. Sebab itu, pembelahan meiosis juga berfungsi sebagai pembentukan sel kelamin. Tujuan pembelahan meiosis: 1. Menghasilkan sebuah gamet. 2. Mengurangi setengah jumlah kromosom. 3. Meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Ciri-ciri pembelahan meiosis: 1. Terjadi pada sel kelamin. 2. Proses pembelahan meiosis lebih kompleks. 3. Membutuhkan waktu yang lebih lama atau dibandingkan dengan mitosis. 4. Pembelahan meiosis dibagi menjadi 2 fase besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan yang pertama yaitu mitosis berlangsung pada sel somatik atau sel tubuh. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom, atau bisa juga pada tumbuhan, terjadi di jaringan meristematis. Misalnya di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Pada hewan, terjadi di sel-sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan meiosis berlangsung pada organ reproduksi. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin di organ reproduksi atau testis dan ovarium. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel-sel sperma, atau bisa juga pada tumbuhan. Terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi di alat kelamin. Dalam reproduksi, tentunya membutuhkan pembentukan sel-sel kelamin. Ketika terjadi fertilasi, sel ovum dan
sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Pembelahan tersebut terjadi pada bagian sel makhluk hidup, contohnya sel serbuk sari, sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma. Perbedaan yang kedua yaitu mitosis menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya. Setelah terjadi proses peleburan antara sel-sel pada kelamin jantan dan sel-sel pada kelamin betina, ia nantinya akan membentuk zigot yang mempunyai sifat diploid atau 2N. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk, di mana pembelahan sel tersebut melalui tahap-tahap yang teratur, dan masing-masing mempunyai sifat serta jumlah kromosom yang sama. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 buah sel anakan. Pada proses pembelahan meiosis dari sel-sel indukan yang memiliki sifat diploid, yang akan dihasilkan sebanyak 4 buah sel-sel anak yang memiliki sifat haploid. Dari pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk, di mana prosesnya terjadi pengurangan jumlah kromosom. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Perbedaan yang ketiga, mitosis terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 atau meiosis 2. Biasanya 2 pembelahan dan lebih bertahap. Perbedaan yang keempat, mitosis pembelahan 1 dengan pembelahan setelahnya diselingi fase interfase. Pada saat ini, sel mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Pada fase ini, kromosom tidak tampak, sedangkan pada meiosis, antara pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2, tidak ada fase interfase. Terjadi 2 rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1. Profase 1 terdiri dari leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diakinesis. Metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Perbedaan yang kelima, mitosis jumlah kromosom sel anak sama dengan induk dan sifatnya sama dengan induk. Anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induk, sifatnya sama dengan induk, mempunyai kemampuan membelah lagi. Ini tidak terjadi pada anak hasil meiosis. Pada pembelahan ini terjadi pembagian inti atau karyokinesis dan pembagian plasma atau sitoplasma yang disebut juga dengan sitokinesis. Sedangkan meiosis, jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ini disebabkan karena pembelahan meiosis berfungsi untuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki 1 set kromosom. Perbedaan yang keenam yaitu mitosis sel anak mampu membelah lagi, sedangkan meiosis sel anak tak mampu membelah lagi hingga fertilisasi. Perbedaan yang ketujuh, mitosis dapat terjadi pada organisme usia muda, dewasa, atau usia tua. Yang pada pembelahan meiosis hanya bisa terjadi di usia dewasa, tidak pada organisme yang usianya muda. Sedangkan meiosis terjadi pada organisme dewasa. Proses pembelahan sel dilakukan untuk membentuk sel baru. Sel inilah yang akan membentuk jaringan hingga organ-organ. Namun, sel-sel ini memiliki usia yang dapat mati. Hal ini yang menyebabkan mengapa proses pembelahan sel harus dilakukan oleh sel-sel untuk mengganti sel yang mati atau rusak. Terlebih pada organisme yang telah dewasa, mereka harus memiliki jumlah sel konstan. Sekian penjelasan materi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.